Ya, jadi saya simpulkan di sini. Ini adalah surat An-Nasr ini, An-Nasr. Ini artinya pertolongan. Eh, ini terdiri dari 3 ayat yang luar biasa. Surat-surat pendek itu biasanya dalam juz amma, juz ke-30 itu surat makiyah yang berkaitan dengan keimanan, ya. Akan tetapi khusus di surat An-Nasr yang artinya pertolongan ini adalah surat Madaniyah, berarti diturunkan di Madinah, ya. Wahiyya tatahaddatsu anil fathi Makkah, dan dia berbicara tentang Fathul Mekah. Jadi khusus bab Fathul Mekah. Jadi Fathul Mekah itu apa sih sebenarnya? Fathul Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah, di mana Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian diusir oleh orang-orang Arab, kerabatnya dan seterusnya, kaumnya, ya. Maka Rasulullah dikasih pertolongan oleh Allah berupa hijrah, ya, setelah 13 tahun, ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Nah, hijrah itu dihitung 1 Hijriah, ya. Hijrahnya Rasulullah itu dihitung 1 Hijriah. Berarti kalau sekarang 1443 Hijriah, berarti peristiwa hijrahnya Rasul itu 1443 tahun yang lalu, ya. Nah, setelah Rasulullah berada di Madinah, itu Rasulullah mendirikan negara Islam, ya. Mendirikan negara Islam dengan ikatan perjanjian kabilah-kabilah yang berada di Madinah dan pertolongan orang-orang Ansor serta persahabatan kaum Muhajirin. Jadi kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, mereka tidak membawa apa-apa. Ya, paling bekal secukupnya, rumah ditinggalkan, barang-barang ditinggalkan. Masya Allah. Kemudian Allah menjalin persahabatan orang-orang Muhajirin, yakni orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dengan orang-orang Ansor yang berada di Madinah, dengan perjalinan persahabatan keislaman. Jadi saudara sesama Muslim. Jadi kisah yang paling menakjubkan adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu beliau ditawari oleh sahabatnya yang orang Ansor, wahai sahabatku, ya Abdurrahman bin Auf, silahkan kalian pilih. Istri saya ini 3, cantik-cantik. Silahkan pilih yang kamu suka, yang mana aku ceraikan. Nah, coba. Ini cerita yang hanya ada dalam Islam, nggak ada yang dalam lain, tuh nggak ada. Hanya dalam agama Islam dan hanya ada dalam kisah-kisah yang menarik dalam Islam. Jadi ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Rata-rata kalau di zaman sekarang atau di zaman yang lain, ya, itu kan memilih istri kita yang jelek kita kasihkan, kan gitu kan, atau barang-barang yang kita nggak butuhkan dikasihkan. Nah, itu adalah bukan Islam tuh, bukan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kufur. Ya, jadi kadang saya juga sedih, ya. Ada orang punya rumah banyak tapi nggak ditempati. Ada saudaranya nggak punya rumah dibiarkan. Nah, Masya Allah, sedih, ya. Itu kan namanya dia nggak ngerti, ya. Semua akan dihisab oleh Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ditawari, ini istriku ada 3, yang pilih aja yang paling cantik yang kamu sukai. Nanti aku ceraikan, kemudian ini aku nikahkan kamu dengan dia, ya. Masya Allah, ya. Tapi oleh Abdurrahman bin Auf ditolak dan disuruh menunjukkan aina suq, mana pasar, ya. Maka dengan bekerja sebagai pedagang, Abdurrahman bin Auf dalam waktu yang sangat-sangat singkat menjadi saudagar kaya raya. Insya Allah. Nah, di dalam surat An-Nasr yang sangat pendek ini, Masya Allah, penuh dengan keajaiban. Ajaib yang pertama adalah ini membicarakan tentang penaklukan Mekah yang pada saat itu belum terjadi. Maka pada saat turunnya ayat ini, beberapa waktu kemudian, mungkin sekitar beberapa bulan kemudian, maka terjadilah penaklukan Mekah, ya. 1. Kemudian yang kedua, setelah penaklukan Mekah itu, ya, di sini Allah sampaikan di dalam tafsir alladzi azzabi al-muslimuna wa tasul islamu fil jaziratil arabiyah. Maka Allah memberikan kemenangan Islam ini tersebar ke seluruh jazirah Arab, ya, dengan adanya penaklukan kota Mekah, ya. Setelah ini kurang lebih hampir 8 tahun 9 tahun, ya. Maka hampir 10 tahun malah tambah. Itu penaklukan kota Mekah, kemudian Islam tersebar ke seluruh jazirah Arab. Maka hilanglah segala kesyirikan dan kesesatan, ya, dengan wabihadal fathil mubin,
dakhalan nasa fi dinillahi afwaja. Maka penaklukan yang luar biasa ini masuklah manusia ke dalam agama Allah. Jama'atan ya, berbondong-bondong. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi pokoknya setelah Fathul Mekah ini semuanya jadi gampang. Ya, semuanya jadi gampang. Ya. Jadi sebelum Fathul Mekah itu semuanya sulit. Ada pertentangan, ada peperangan, ada perang Uhud, perang Badar, perang ini, perang itu, sampai perang Khandaq. Yang hampir terakhir itu perang Khandaq, di mana kesulitannya tingkat puncak. Jadi perang Khandaq itu perang yang paling sulit, ya. Paling sulit itu karena Rasulullah dan umat Islam itu dikepung koalisi. Ya kalau kayak Irak itu dikepung koalisinya Amerika gitu ya. Nah ini Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah itu dikepung oleh koalisi Arab, Yahudi, Nasrani, dan seluruh kabilah-kabilah yang memusuhi itu mengepungnya. Atas izin Allah, ya, perang tadi itu dimenangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW atas kemenangan dari Allah lewat bantuan malaikat dan angin puting beliung, ya, tidak sampai pertumpahan darah. Kemudian dihancurkan kemah-kemah dan mereka menunggu selama hampir 1 bulan lebih, 40 hari kalau nggak salah ya. Itu kacau balau. Kemudian mereka pulang dengan kegagalan. Jadi jauh-jauh dari Mekah ke Madinah, menyerang Madinah, tapi pulang-pulang gagal. Ya, maka Rasulullah menyampaikan setelah ini tidak akan ada peperangan lagi. Maksudnya perangnya jadi mudah gitu loh. Perangnya jadi mudah. Atau tidak ada perang lagi karena memang setelah itu penaklukan Mekah gitu loh. Maka Allah menurunkan surat ini berupa kabar gembira kepada Rasulnya bahwa kemenangan sangat dekat, ya, dan kalian akan melihat manusia masuk agama Allah secara jama'atan afwajan, itu secara berbondong-bondong. Maka pada bab terakhir itu Allah mengajarkan kepada Rasulullah, termasuk pada kita semua, ya, fasabbih. Jadi kalau kita dikasih kenikmatan pertolongan Allah, maka fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, ya, bihamdi rabbika, dengan memujinya. Jadi subhanallah alhamdulillah terus, wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya misalnya Mas Dayat atau kita semua dikasih rezeki yang banyak, ya, itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa ngaji dan seterusnya. Wastaghfiruh, dan minta ampun kepadanya, ya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, ya. Jadi kalau dapat mobil baru, motor baru, rumah baru, istri baru, ya. Mas Dayat istrinya berapa? Satu, Ustaz. Oh, satu, ya. Satu di Medan atau satu di sini? Satu di sini, Ustaz. Oh, di Medan ada ya satu, ya? Enggak. Oh, di Medan nggak ada. Di Tangerang ada. Insya Allah. Oh, satu aja, ya. Bertasbih, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Jadi Mas Dayat ini harus bersyukur, ya. Masih muda dikasih istri muda, ya. Masya Allah, ya. Iyalah, masa istrinya tua, ya nggak apa-apa. Istrinya tua nggak apa, tapi yang penting cantik, ya. Tua tapi cantik, ya. Ya, ya, muda, Masya Allah. Tasbih, ya. Bertasbih. Banyak orang yang usia sudah tua belum punya istri. Saya juga kasihan, ya. Ini saya melihat banyak, ya. Ya Allah, kadang mungkin nggak pede. Nah, mungkin nggak berani. Nggak pede sama nggak berani beda loh, ya. Nggak pede itu mungkin duitnya banyak tapi dia nggak pede, ya. Nah, nggak pede itu artinya ya takut ditolak. Nah, kalau nggak berani, ya melangkah aja nggak berani, ya. Ya itu gimana? Atau nggak ada niatan. Kalau nggak ada niatan beda lagi, ya. Misalnya dia cerai dengan istrinya tapi trauma. Nah ini makanya kalau bisa kita itu kepada Allah supaya kita nggak trauma, ya, nggak trauma dan pede, kan gitu kan. Ya, saya kadang-kadang kasihan. Jadi kalau saya ceramah, saya khutbah itu saya sampaikan kalau ada apa-apa berkaitan ini bisa japri, ya. Jadi kadang-kadang orang itu usia 50 tahun nggak punya istri, gimana? Nggak bisa menikmati indahnya dunia, ya. Insya Allah. Nah, istri kan Allah ciptakan untuk dinikmati indahnya dunia. Fitrah manusia itu berpasang-pasang, ya. Kalau orang nggak punya pasangan gimana terus?
Masa sama apa? Sama apa? Sama kasur, masa kasur sama tembok. Ya harus, istri itu kan tempat curhat, tempat ngajak ngobrol, tempat apa? Berbagi bahagia, ya. Bukan berbagi derita ya, nggak enak, berbagi bahagia aja ya. Ya, kalau yang derita-derita itu jangan dibicarakan, itu sudah wajar. Bahagia, berbagi bahagia. Heeh. Ya, ya. Semua orang menderita, jadi jangan bicara menderita. Menderita itu semua orang menderita. Makanya saya sedih kalau ada orang umur 50, 60 nggak punya istri itu. Aduh, saya pernah ketemu orang usianya berapa itu? 49 ya. Istrinya, anaknya berapa? Aduh, belum punya istri loh. Ya, gimana? Ya karena dia nggak berani gitu, takut ditolak, takut ini. Ya kalau takut ya takut pada bayangan-bayangan sendiri ya, nggak boleh. Perang itu kalau pengen menang itu harus berani, harus nekat. Kalau nggak gitu ya kalah. Sebelum perang udah kalah, udah nyerah ya. Makanya saya memotivasi kepada murid-murid saya yang Masya Allah jumlahnya banyak nih ya, di berbagai kelompok WA ya, yang di Jawa Timur, yang di Jakarta, di Bekasi. Orang yang menang itu adalah orang pemberani ya. Kalau dalam contoh ya, dalam masalah pernikahan itu jangan takut ditolak, justru senanglah ditolak ya. Kalau kalian sudah bisa merasa senang ditolak, maka kalian adalah pemenangnya. Kayak orang perang ya. Kalau orang perang itu suka mati atau mencari mati, itu kan menang itu sudah. Nah, gimana orang takut mati, musuhnya takut mati, kita malah mencari mati. Ya kan? Mencari mati, sahabat-sahabat itu mencari mati, mujahidin itu mencari mati. Kamu mencari apa? Mencari mati. Saya pengen mati, pengen syahid. Kalau syahid itu bisa ngasih syafaat 70.000 loh. Makanya saya mohon pada Allah ya, meskipun di sini belum perang, paling tidak saya berdoa pada Allah supaya kita mati syahid dan bisa memberikan syafaat 70.000. Wah, kalau dapat nih kita ngasih pada keluarga, pada family, pada kerabat, pada teman-teman seperjuangan ya, insya Allah kan. Ini kalau misalnya ya Mas Dayat itu mati syahid, mana enak kan? Gurunya ditolong, ya, tetangganya ditolong, orang tuanya, wah, enak pokoknya enak. Ya, Jagakarsa aja ini, jamaah saya di Jagakarsa ini paling angkanya masih di bawah 100 ya. Artinya kalau ini kita kumpulkan ini masih kurang. Jamaah kita, murid-murid kita yang berada di Jawa Timur itu paling angkanya ratusan, belum sampai ribuan ya. Ya, kalau dihitung dari dulu memang sampai ribuan. Kalau dihitung dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang itu murid saya sudah mencapai ribuan. Nah, itu kalau kita dapat syahid 70.000 bayangkan. Ya, kan enak. Yang kita prioritaskan pasti orang tua lah ya, orang tua, kemudian mertua, kemudian teman-teman seperjuangan ya. Pasti kita ingatkan semua dengan izin Allah. Baik, silahkan kalau ada yang tanyakan.